digandakan menjadi 4N. Benar nggak? Kan harus dibelah nanti dia jadi 2N lagi. Normal kan 2N. Diploid DNA kita itu. Yang di-1 itu sintesa RNA, protein regulator, dan enzim untuk replikasi DNA. Nah, fase K2 yang paling lama itu fase apa? Ada G1, fase S, dan fase G2. Nah, fase G2 ini akhir sintesa DNA dan mulainya mitosis. Nah, baru yang tadi ada profase, yang pertama kali apa? Profase ya, pertama kali, metafase, anafase, dan telofase. Nah ya, 4 fase. Nah, ini regulasi dan kontrol daripada siklus. Regulasi dan kontrol siklus sel itu ada yang mengontrolnya, ada yang mengaturnya. Dan untuk regulasi siklus sel itu diatur oleh siklin DEAB. Kemudian ada lagi siklin dependent kinase yang merupakan threonine dan serine kinase, dan siklin dependent kinase inhibitor harus ada. Kalau udah ada, ya akan proliferasi terus ya. Nah, inilah famili CHIP atau KIP P21, P27, dan P17. Replikasi pada umumnya dirangsang oleh faktor pertumbuhan. Ya, harus ada faktor pertumbuhan dari ECM melalui integrin. Nah, setiap fase siklus sel bergantung pada pengaktifan dan pemutusan fase sebelumnya. Nah, ini hanya ceritanya ya, nanti ada gambarnya. Kita akan lihat nanti gambarnya bagaimana. Nah, ini gambarnya siklus sel. Mana yang fase S, fase G1, fase G2, fase M, dan ini dibagi dua, interfasam ya. S, G2, dan M itu fase apa? G1, G2 ya. Nah, kita langsung aja ya. Sel itu akan masuk ke dalam fase G1 dari G0 atau setelah menyelesaikan mitosis. Nah, G1, G0 itu, G1 ini selalu berproliferasi. Nah, kalau G0 itu adalah sel-sel yang stabil ya. Dia harus ada pemicunya baru bisa masuk ke dalam siklus. Nah, sel mencapai stadium kritis pada transisi G1 ke S. Nah, di situ ada restriction point. Ya, restriction point. Jadi sel normal menjadi irreversible dalam menjalani replikasi DNA. Nah, kemudian progresi siklus sel itu diatur oleh protein siklin berhubungan dengan CDK. Ya, CDK berikatan dan membentuk kompleks dengan siklin. Kompleks CDK teraktivasi itu yang mengendalikan siklus sel. Dan aktivitas kompleks siklin CDK diatur oleh inhibitor. Ada inhibitor CDK-nya. Untuk mengontrol kualitas dari siklus sel itu ada checkpoint. Aktivasi checkpoint akan menunda siklus sel dan mencetuskannya atau mekanisme hiper DNA masuk ke dalam apoptosis ya. Jadi kalau DNA-nya kerusakan DNA sudah berat, maka sel itu akan dilemparkan masuk ke jalur apoptosis.
kerusakan checkpoint menyebabkan perubahan jaringan dan neoplasia. Jadi kalau apa yang di checkpoint ini rusak, maka apoptosis tidak berjalan, selnya akan berproliferasi terus ya, akan terjadi neoplasia. Nah, sebagai inhibitor sel itu siklin dependent kinase inhibitor P21, P27, P17, INK4 dan ARF. Kemudian pengaktifan transkripsi P21 di bawah kendali P53. Peran utama P53, apa itu P53? Gen apa itu? Kalau PRB, gen apa yang memegang peran pada siklus sel itu ada P53, ada PRB. P53 itu gen supresor di dalam siklus sel. Dia menjaga dan mengaktifkan kontrol checkpoint. Termasuk, jadi dia sebagai guardian ya. Nah, dengan memperlambat atau menghentikan progresi siklus sel pada sel yang rusak. Titik kontrol siklus sel itu transisi G1 ke S, transisi G2 ke M. Ya, di situ. Nah, checkpoint spindle itu di dalam mitosis, pada proses mitosis ya, menghambat transisi metafase ke anafase. Inilah siklus sel. Yang dikatakan quiescent stabil cell, dia berada di posisi G0 ya, yang selalu berada pada posisi G1 itu adalah sel-sel yang labil ya, dia selalu ada pergantian sel. Jadi epitel kulit kita kalau rusak selalu diganti setiap hari, mungkin ada proliferasi dari sel-sel mukosa usus ya, endometrium. Nah, itu G1, kemudian ke S, sintese, G2, kemudian ke M ya. Nah, untuk detailnya baca sendiri nanti. Nah, pada keadaan homeostasis itu harus ada keseimbangan antara regenerasi, antara proliferasi dan apoptosis ya. Nah, di sini ada perbedaan regenerasi, tissue renewing. Nah, kalau pada healing, penyembuhan itu wound healing namanya ya, ada proses fibrosisnya. Kita lanjut stem cell. Definisi stem cell itu sel yang tidak atau belum terspesialisasi, memiliki dua sifat ya, kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. Stem cell mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel dewasa. Kemampuan untuk sel renew, sel regeneratif, mampu membuat salinan persis sama dengan dirinya sendiri. Itu stem cell. Untuk pembagian stem cell itu ada namanya totipoten, pluripoten, multipoten, dan unipoten. Nah, totipoten itu contohnya sel yang bisa berkembang menjadi embrio dan menjadi yolk, menjadi jaringan ekstra inguinal, menjadi plasenta. Nah, ini zigot ya. Dia bisa berdiferensiasi menjadi semua jenis sel, namanya totipoten. Kalau pluripoten dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapis. Nah, itu 3 lapis stem cell ya, embrional, 3 yang dinamakan jaringan embrional, stem cell embrional, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, multipoten itu contohnya sumsum tulang, dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel. Sel hematopoietik stem cell jenis mieloid, jenis limfoid ya, limfoblastik. Tadi sudah dibahas ya, ada yang menjadi sudah dibahas belum tadi ya? Yang berasal dari mieloid. Belum ya?
super stem cell, baca sendiri bisa. Nah, kita lanjut dengan pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel membutuhkan faktor-faktor pertumbuhan berfaktor. Nah, pada proliferasi sel, proses ini diatur dengan ketat dan melibatkan sejumlah besar molekul dan jalur signaling yang terkait. Sejumlah besar polipeptida faktor pertumbuhan bekerja pada sel. Sebagian lagi pada sel-sel target tertentu. Fungsi faktor pertumbuhan itu untuk menstimulasi proliferasi sel, pergerakan sel, kontraktilitas, dan diferensiasi sel. Itu fungsi dari faktor pertumbuhan. Contohnya epithelial growth factor, ya, itu fibroblast growth factor. Nah, ini epidermal growth factor. Contoh-contohnya ada vasculoendothelial growth factor. Nah, inilah faktor pertumbuhan yang fungsinya adalah menstimulasi proliferasi sel, pergerakan sel, kontraktilitas, dan diferensiasi sel. Mekanisme signaling pada pertumbuhan sel. Ada faktor pertumbuhan, ya, ditambah reseptor spesifik. Terbentuklah signaling ke sel target. Di sini sinyalnya itu ke sel target dan akan menstimulasi transkripsi sel, mengatur masuknya sel ke dalam siklus, ya. Nah, untuk ini, ya, untuk mekanisme signaling ini ada beberapa cara, ya. Yang pertama, signaling autokrin. Sel itu berespon terhadap molekul sinyal yang diekskresikan oleh sel itu sendiri. Jadi secara autokrin. Nah, ini yang kita jumpai pada epithelial growth factor, ya, pada infeksi virus. Nah, kemudian ada signaling yang dinamakan parakrin. Sel ini menghasilkan ligan yang bekerja pada sel target yang letaknya berdekatan. Contohnya untuk pada apoptosis, ya. Kemudian ada signaling endokrin, jadi hormon seperti hormon disintesa oleh organ endokrin dan bekerja jauh dari tempat sel targetnya. Nah, ini gambarannya, ya. Autokrin signaling. Nah, ini contoh, itu jelas, ya. Ekstraseluler sinyal dihasilkan oleh sel itu sendiri yang ditangkap oleh reseptor pada sel itu sendiri. Nah, parakrin signaling itu ya, ligan-ligan itu dihasilkan oleh sel yang letaknya berdekatan dan ditangkap oleh reseptor pada target sel yang dekat. Nah, kalau endokrin itu jauh, ya. Misalnya insulin. Nah, dia akan ditangkap oleh reseptor pada target yang jauh, pada sel otot, misalnya pada sel otot bergaris, pada, ya, pada insulin, ya, bekerja pada sel-sel yang targetnya jauh. Seperti endometrium juga, ya, estrogen, ya, yang dihasilkan oleh ovarium itu akan ditangkap oleh reseptor pada jaringan endometrium. Itu sinyal endokrin. Mekanisme. Ini tadi sama sudah, ya, slide-nya. Jadi harus dibedakan regenerasi dan healing, ya, healing proses. Kalau regenerasi itu harus diganti oleh jaringan yang sama. Tapi kalau healing, penyembuhan, selain jaringan yang sama, juga ada jaringan ikat. Ya. Jadi kalau banyak jaringan yang rusak, maka akan diganti semuanya oleh jaringan ikat. Nah, kita harus jaringan ikat itu dari mana asalnya? Harus tahu, dari jaringan granulasi. Nah, granulasi itu apa? Adalah jaringan ikat baru yang terbentuk karena
proliferasi fibroblast dan sel endotel, serta pembentukan pembuluh darah baru dan sel-sel radang. Inilah jaringan granulasi. Secara makroskopik, dia seperti granula warna merah muda, kemudian dinamakan granulosa karena ada pembentukan jaringan parutnya, ya. Jaringan parut atau fibrosis itu terdiri dari sel fibrosit, serabut kolagen, serabut elastis, kemudian pembuluh darah sudah sedikit. Dan bila pembentukan kolagennya berlebihan pada proses penyembuhan jaringan ikat ini, maka akan terjadi keloid. Nah, ini pada orang-orang tertentu, ya, granulasinya itu bisa berlebihan sehingga menghalangi pertumbuhan yang baik. Nah, terbentuklah keloid. Sudah pernah lihat keloid? Sudah pernah lihat keloid belum? Belum? Ya, ya. Kasusnya apa? Oh ya, ada. Oh, aspirasi ya. Kalau sama dokter Sarah ada. Kamu tidak. Ya, 13. Oh, dari jauh kalian. Oh, ada. Bukan, kemari. Ya, itu ada masalah. Mau di konsultan. Kemudian juga yang tidak, kemudian sudah tua itu. 42 wanita, 42 dan asal tumornya sangat besar. Ya, asal tumornya sangat besar. Hari Senin Mbak Joto. Yo, itu ada hilang satu malah. Ada 3 slide ya. Ya, ya, cuman ada 3 slide. Di sini ada ya 3 kup. Ada 3 kup. Nah, hari Senin itu ada ada 2, Dextra dan Sinistra. Ya, mengerikan itu. Suspek suatu keganasan. Nah, apakah dia folikuler atau papilernya? Nah, kalau folikuler kita akan cari dulu invasi kapsulnya. Oke. Kita hari Senin deh ya. Halo? 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 Iya, dokter. Maaf ya, saya ada telepon dari laboratorium. Kita sampai di mana tadi? Jaringan parut atau fibrosis ya. Nah, pada penyembuhan dengan kerusakan jaringan yang banyak, maka proses penyembuhannya itu akan diganti oleh jaringan parut atau jaringan fibrosis. Ada serabut kolagennya, serabut elastisnya, dan pembuluh darahnya sedikit. Nah, kalau banyak sekali kalau jaringan kolagennya, maka akan terbentuk keloid ya. Jadi untuk proses penyembuhan itu sangat tergantung pada jenis sel yang mengalami kerusakan dan luasnya jaringan yang mengalami kerusakan. Kalau seperti luka bakar yang stadium 4, stadium 3,
itu kerusakannya sudah sampai ke otot, bukan pada epitelnya lagi, bukan pada kulit, bukan pada subkutan, ya sudah sampai ke otot. Maka proses penyembuhannya itu biasanya membuat jaringan parut yang banyak. Ya, proses penyembuhannya terbentuk jaringan parut yang banyak. Nah, pada proses penyembuhan itu kita mengenal penyembuhan primer dan penyembuhan sekunder. Jadi penyembuhan primer itu misalnya contohnya luka operasi, luka yang steril, jaringan yang rusak sedikit karena kerusakannya itu dipotong dengan pisau, teratur. Penyembuhan jaringan ikatnya sedikit, sebagian besar diganti oleh jaringan parenhim. Sedangkan penyembuhan sekunder itu adalah penyembuhan healing, ya, penyembuhan sekunder, bukan regenerasi. Misalnya ulkus, abses, luka terkontaminasi, luka kena jaringan luka robek, ya. Dan penyembuhan jaringan ikatnya lebih banyak karena jaringan yang rusaknya juga banyak dan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, ini cerita dari penyembuhan luka dengan penyambungan primer atau penyembuhan luka-luka operasi, ya. Jadi pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, bisa dibaca sendiri, ya. Hari ke berapa terbentuknya granulasi? Dilihat di sini. Jadi pada hari kedua itu mulai terjadi reepitelialisasi permukaan luka. Ada bekuan darah, terdapat fibrin yang merupakan kerangka bagi sel epitel, dan terjadi migrasi fibroblast dan sel endotel. Setelah 40 jam luka ditutup, ya, oleh epitel muda yang selanjutnya berproliferasi menjadi epitel squamous. Pada hari kedua itu setelah 48 jam nih. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, hari kelima itu akan terbentuk jaringan granulasi. Kalau sudah ada jaringan granulasi berarti luka itu sudah ada penyembuhan. Dan biasanya kalau di acting pakai side itu boleh diangkat jahitannya, ya. Tapi sekarang mungkin lebih canggih lagi dalam penjahitan luka itu. Lalu hari ke-7 itu celah insisinya sudah diisi oleh serabi kolagen. Kan pada proses penyembuhan itu harus ada jaringan ikat juga. Ditutup epidermis dan pembuluh darahnya sudah dan banyak pembuluh darah. Dibaca sendiri saja, ya, ini. Nah, inilah gambarnya. Ya. Pada 24 jam pertama, kemudian pada hari ke berapa itu, hari kedua, pada hari kedua dan hari ketiga, hari ke-7, dan ya, dan pada hari ke berapa itu sudah ada proses penyembuhan. Nah, ini ada proses penyembuhan tulang. Saya kira ini bisa dibaca sendiri, ya. Ada jelas gambarannya
dan jelas juga keterangannya. Pada penyembuhan hati ini, sel hepatosit mempunyai kemampuan regenerasi yang cukup baik. Dan pada proses penyembuhan, arsitektur hati tidak dapat dibentuk kembali dengan sempurna bila mengalami kerusakan berat, seperti jaringan penyangganya, ya, rusak, maka penyembuhannya tidak bisa sempurna. Kegagalan perbaikan arsitektur hati akan menyebabkan sirosis hepatis, seperti pada hepatitis yang berat, ini hepatitis virus yang berat, akan terjadi sirosis hepatis. Ada tipe-tipenya hepatitis itu ya, hepatitis A, lalu terjadi kerusakan jaringan hepar yang berat, maka akan terjadi sirosis hepatis. Nah, ini gambaran sirosis hepatis. Penyembuhan ginjal, sel epitel ginjal dapat beregenerasi, tetapi arsitekturnya tidak dapat diperbaiki ya. Jadi ginjal itu termasuk jaringan stabil. Ya. Penyembuhan otot juga, ini otot adalah sel-sel permanen nih. Menjadi otot volunteer itu mempunyai kemampuan terbatas untuk regenerasi dari sel satelitnya. Tidak ada sel satelit. Jadi pada seperti ini, contohnya pada miokard infark, lalu terjadi kerusakan, maka akan terjadi fibrosis. Ya. Bisa baca sendiri ya. Kita akhiri. Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, dokter. Ya, belum ada. Apakah perlu slide-nya dikirimkan? Saya kirimkan aja ke ini ya, ke Dokter Miranti. Kalau perlu, kalau nggak perlu, baca sendiri aja. Karena ini kita tidak membahas secara molekulernya ya, proses penyembuhan ini. Karena masih semuanya itu kelainan patologi, kelainan jaringan, proses penyembuhannya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, saya akan stop share ya. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti, dan maaf kalau kuliahnya itu tidak sempurna ya. Karena waktunya terburu-buru, ya harusnya tidak diberikan lagi proses penyembuhan. Terima kasih, saya akan leave ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tio